bisa kerja di tempat ini. Terima kasih Bapak sudah membantu saya selama ini. Assalamualaikum. Kamu sudah masuk kerja di sini. Barang siapa yang sudah kerja di sini tidak bisa keluar. Dan saya punya centeng buat menjaga kamu. Ngerti? Saya memang sangat ingin pergi dari sini. Tapi saya nggak tahu mau pergi kemana. Insya Allah saya bisa bantu. Kamu ikut saya juga bisa kok. Lu harus ceritain mengenai Anggun dari sekarang. Daripada akhirnya nanti lo harus nyesal. Vera belum benar-benar sembuh. Saya mohon, kamu jangan dulu mengatakan semuanya. Kalau emang kamu berbuat semua ini hanya karena kamu kasihan sama aku, Do. Lebih baik nggak usah, Do. Dan aku nggak akan maafin kamu sampai kapanpun, Do. Saya adalah orang yang pertama yang akan menjadi saksi kehancuran hati kamu. Dan sekarang saya jadi tahu betapa pentingnya kehadiran anak kampung itu buat kamu. Bapak kan sudah janji dan tobat ke Allah. Katanya Bapak nggak mau menyentuh dan minum minuman keras lagi. Tapi sekarang, Pak, kenapa Bapak lakukan? Kenapa, Pak? Ini memang kesalahan saya. Saya tidak mau kehilangan uang saya dan nasabah saya. Kamu akan saya laporkan sama polisi karena kamu telah mencuri uang saya. Dan kamu akan masuk penjara. Saya nggak mau ke polisi, Pak. Saya nggak mau ke penjara. Saya nggak salah, Pak. Nah, makanya turuti perintah saya. Jangan bantah dan jangan mempengaruhi nasabah. Pak, Jalan. demi Allah, Pak, lepaskan saya, Pak. Haikal, Pak, ada masalah apa sama dia? dia mencuri uang Papa. Astagfirullahaladzim, enggak, Pak. Sumpah demi Allah. Saya tidak mencuri uang, Pak Fadli. Sumpah demi Allah. Udah diam. Pak, mereka itu pasti polisi gadungan. Papa sebagai pengusaha bisnis rentenir dan bank gelap nggak mungkin berani panggil polisi beneran. Terserah. Pokoknya Papa sudah serahkan sama polisi. Permisi Pak, boleh saya minta lihat kartu anggota kepolisian Bapak? Berani-beraninya kamu tanya kartu anggota saya. Emangnya kamu siapa, ha? Mau kamu saya tahan? Bapak boleh menahan saya asal Bapak bisa menunjukkan kartu itu. Baik, saya lepaskan dia. Saya akan kembali dengan bawa surat tugas. Saya akan tunggu. Permisi. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Haikal, kamu benar-benar pengacau. Pengacau! Pak, selama ini Haikal berdiam diri karena Haikal masih menghormati Papa. Tapi kalau sampai Papa menganiaya perempuan ini dan memaksa dia untuk mengikuti bisnis haram Papa, Haikal akan laporkan polisi. Kamu nggak tahu diri. Kalau Papa masuk penjara, kamu juga yang malu kan? So alim kamu. Kamu pernah bilang kalau kamu dibesarkan dengan uang haram. Pak, Haikal memang dibesarkan dari uang haram Papa. Makanya Haikal ingin jadi manusia yang baik untuk bisa menebus kesalahan yang bukan Haikal perbuat. Pak, Papa ingin benar-benar Haikal lapor ke polisi. Ayo, sebaiknya kita tinggalkan rumah ini. Maaf, nama saya Haikal. Kamu ada tempat yang bisa kamu tinggalin? Mungkin teman atau saudara? Saya tidak punya siapa-siapa. Makanya saya sempat terima tawaran Pak Fadli, bapaknya Pak Haikal. Jangan panggil saya Pak, panggil nama aja. Kamu punya keahlian? Saya sendiri seorang dokter. Selain saya kerja di rumah sakit, saya juga punya klinik pribadi di rumah. Sebelumnya saya pernah jadi perawat pribadi pasien di rumah sakit. Kebetulan dong, kalau begitu kamu bisa membantu saya di klinik menjadi asisten saya. Soalnya asisten saya yang lama baru aja menikah, jadi dia nggak bisa bekerja sampai malam. Sekalian kamu juga bisa tinggal di rumah saya. Tenang aja, di rumah saya ada pembantu wanita yang bisa menemani kamu kok.
Tapi kenapa Mas Haikal sangat berbaik hati mau nolong saya, Mas? Dan menentang papa Mas Haikal sendiri? Selama ini saya selalu berusaha untuk menyadarkan papa saya. Tapi begitu saya melihat papa saya tega memaksa wanita muslimah seperti kamu untuk ikut dalam bisnis haramnya, hati saya berontak dan saya nggak bisa membiarkan. Walaupun itu papa saya sendiri. Perjuangan hati Mas Haikal pasti sangat berat. Karena biar bagaimanapun, beliau adalah orang tua Mas Haikal yang harus Mas Haikal hormati. Sampai sekarang, batin saya masih sering menangis. Kalau mengingat saya belum bisa menyadarkan papa saya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah memberi hidayah pada papa Mas Haikal. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Selalu saja ada keributan kemanapun Sugiarto pergi. Gara-gara dia, Bapak jadi pemabuk lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang santai aja. Ngapain kerja ngotot-ngotot? Mandor kalian Pak Hasan sekarang sedang tidur. Karena teler semalam sama kita-kita. Iya, Bos. Udah ngaso aja. Ngapain sih ngotot kerja? Sugi, kenapa kamu selalu ajak suami saya untuk ke jalan yang sesat? Siapa yang ngajak sesat? Bu Dewi, Pak Hasan itu sejak lahir memang sudah sesat. Nyalain orang. Iya, Bos. Tolong Sugi, saya mohon jauhi suami saya. Saya ingin di bulan Ramadan ini suami saya melakukan ibadah. Jangan kamu ajak melakukan perbuatan dosa seperti yang kamu lakukan. Fitnah ini. Iya, Bos. Jadi Bu Dewi menganggap saya ini pembuat dosa. Enak aja. Saya ini orang baik. Tanya mereka semua. Kalau kamu mau berbuat dosa, kamu nggak takut sama Allah. Kamu harus bertanggungjawabkan sendiri perbuatanmu. Jangan kamu ajak suami saya. Ingat itu. Jangan didengerin, jangan didengerin. Sirik dia. Sirik. Om Badra kok kalau pulang mabok-mabokan terus sih? Emangnya Om Badra nggak takut apa sama Allah? Ini kan bulan suci Ramadan. Kita mesti beribadah dengan khusyuk. Bukannya mabuk-mabukan begitu. Setan kecil. Orang puasa itu cuma siang hari. Malamnya lu mau ngapain kata terserah lu. Lu mau mabok kek, makan kek. Lu juga kalau mau minum boleh. Payah lu. Mas, kok Mas Badra masih mabuk-mabukan sih? Mas Badra kan udah dilarang dokter untuk minum. Apa peduli lu? Hah? Ngapain lu ngatur gue? Gue mau minum kayak apa kek? Lagian lu kan lebih peduli sama laki-laki yang sering ke panti itu kan? Daripada sama gue. Brengsek lu. Lagian siapa yang ngasih dia izin tinggal sini? Hah? Usir dia dari sini. Wah, gue mesti balas nih perbuatannya Om Badra. Mas, sejak Pak Jarot meninggal, Laras yang menjadi penanggung jawab di rumah ini. Jadi kalau Mas Badra nggak suka ngeliat Sahrul ada di rumah ini, dan Mas Badra lebih suka mabuk-mabukan, lebih baik Mas Badra aja yang pergi. Apa lu bilang? Sejak abang gue mati, otomatis rumahnya jadi milik gue, bukan milik lu. Jadi lu yang numpang sini, ngerti lu? Mas, tapi saya adalah istri almarhum Pak Jarot. Dan saya menemukan surat dari Pak Jarot yang menyatakan kalau rumah ini menjadi tanggung jawab Laras. Bohong. Nggak mungkin ada surat kayak gitu. Abang gue itu sakit-sakitan sebelum dia mati. Jadi nggak mungkin dia bisa nulis surat kayak gitu. Kecuali lu yang mempengaruhi dia. Lagian gue ini masih punya hubungan darah sama Jarot. Jadi gue lebih berhak daripada lu. Maaf Mas, bukannya Laras ingin mencabut haknya Mas Badra. Nona manis, emang lu bisa apa? Lu bisa apa untuk nyegah gue? Hah? Laras bisa memanggil polisi untuk mengusir Mas Badra dari rumah ini. Lu nggak bakalan bisa mengusir gue dari rumah ini. Dan kalau lu sampai lapor polisi, nanti lu tanggung sendiri akibatnya, Non. Badra. Kayaknya makin lama makin ngocol nih perempuan sana.
obat untuk melancarkan buang air besar. Kalau diminum sama Om Badra, pasti perutnya akan terasa terilit dan dia pasti menderita. Sarul, Kak, Mas Badra kenapa ya? Kita lihat yuk. Ayo, ayo cepet. Mas Badra kenapa? Nggak tahu gue. Sakit banget perut gue. Loh, kamu kok ketawa sih? Kenapa orang sakit malah kamu ketawain? Malam ini pasti Om Badra bakal mondar-mandir terus ke kamar mandi. Oh, jadi kamu yang bikin Mas Badra sakit? Sarul cuma ngasih obat pencahar, Kak. Itulah hukuman bagi orang yang tidak menghargai bulan suci Ramadan ini, Kak. Aldo sama sekali nggak nengok Vera, Bi. Nggak nelpon Vera. Bagaimana Vera bisa percaya, Bi? Kalau Aldo tuh benar-benar sayang sama Vera. Cinta sama Vera, Bi. Sudahlah, Non. Non Vera nggak boleh banyak pikiran. Bi, Vera mau nyusulin Aldo aja, Bi. Jangan, Non. Nanti sore saja. Non Vera sekarang istirahat aja ya. Enggak. Vera mau sekarang, Bi. Bibi, kaki Vera kenapa, Bi? Vera nggak bisa ngerasain tangan Vera, Bi. Ya Allah, Vera kenapa, Bi? Kaki Vera, Bi, tangan Vera, Bi. Vera nggak bisa ngerasain apa-apa. Sabar ya, Non. Sabar, Non. Bibi telepon Papa dulu ya. Ya Allah, cobaan apa lagi? Bagaimana kondisi anak saya, Dok? Maaf Pak, apakah Vera pernah mengalami kecelakaan atau terkena benturan? Ya, pernah. Kira-kira setahun yang lalu, dia pernah mengalami kecelakaan. Tapi kata dokter rumah sakit, tidak ada gejala kerusakan permanen pada fisik Vera. Kalau begitu, saya lihat dari gejala-gejalanya, saya duga Vera menderita penyakit multiple sclerosis. Sejenis penyakit saraf yang menyerang susunan saraf pusat. Penyakit ini menyerang jaringan saraf, sehingga penderitanya akan mengalami mati rasa di tangan, kaki, dan bisa pun terjadi kelumpuhan permanen, bahkan kebutaan. Kebutaan? Ya, sekarang saya akan memberikan obat untuk mencegah penyakitnya semakin menjalar. Dan jangan lupa, agar besok Bapak segera membawanya ke rumah sakit. Karena untuk di-scanning saraf tulang belakang, mata, dan otaknya. Astagfirullah. Apa penyakitnya bisa disembuhkan, Dok? Bisa, Pak. Apabila kondisi Vera semakin membaik, dia pasti bisa berjalan kembali. Tapi sebaliknya, Pak, apabila terjadi serangan akut, itu sangat membahayakan. Bahkan bisa menjadi kematian. Yang penting, Pak, Bapak harus menjaga emosinya Vera agar kondisinya tidak semakin buruk, Pak. Ya, Dok. Baik, kalau gitu, Pak, saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Pikirkan, Dok. Ya.
Nanti siapa yang jaga papa? Bi, tolong dikasih makan ya, Bi ya. Iya, Pak. Ya, harus makan ya. Non, makan dulu ya, Non. Sedikit aja, Non. Biar Non Vera bisa minum obat. Ya, Non. Sedikit aja, Non. Bisa terserang kebutaan? Ya, Om sengaja belum beritahu Vera mengenai penyakitnya. Tapi kata dokter, Vera harus dijaga kondisi mental dan emosinya. Kalau emosinya labil, penyakitnya akan bertambah buruk. Cobaan apa lagi ini? Ayo dong, Non. Makan ya. Sedikit aja, Non. Enggak, Pi. Vera puasa. Emangnya orang lumpuh nggak boleh puasa, Pi? Tapi Non Vera harus minum obat untuk menyembuhkan penyakit Non Vera. Ya, sedikit aja, Non. Ver, makan ya. Kamu sayang papa kan? Nggak mau, Pak. Vera kenapa, Pak? Papa nggak cerita sama Vera. Vera sakit apa, Pak? Sekarang bukan cuman kaki Vera aja, Pak. Tangan Vera juga nggak bisa ngerasain apa-apa, Pak. Vera, Ngapain kamu datang ke sini? Kamu kecewa ya? Apa yang kamu lakukan buat aku? Semuanya gagal. Kamu lihat kan? Sekarang bukan cuman kaki aku aja, Do. Tangan aku juga. Ver, saya akan pernah ngomong sama kamu. Kamu jangan pernah putus asa. Kamu datang ke sini karena kamu kasihankan sama aku, Do. Setelah aku bisa jalan lagi, kamu pergi. Kamu tinggalin aku. Kamu melupakan aku, Do. Sekarang kamu datang karena aku sakit kan, Do? Iya kan, Do? Bukan, Ver. Enggak. Saya sama sekali nggak pernah melupakan kamu. Cuman saya sibuk dengan pekerjaan saya, Ver. Makasih, Do, atas segala kebaikan yang kamu berikan sama aku selama ini. Tapi aku nggak butuh itu, Do. Aku nggak butuh dikasih adik. Aku nggak butuh, Do. Sekarang kamu pergi. Percuma kamu datang ke sini, Do. Percuma. Buang-buang waktu. Kamu pergi, Do. Kamu pergi. Pergi, Do. Vera, kamu tenangin dulu ya. Kamu harus tenang. Pergi, Do. Pergi. Aku gak butuh kamu, Do. Aku gak butuh kamu.
Loh, sebaiknya kau pergi dulu, biar Vera istirahat. Oke. Sophia pergi dari rumah. Ini semua karena kesalahan Abi, Pak. Mungkin seharusnya Abi nggak menikah dengan Sophia. Abi, sebagai seorang suami, kamu nggak boleh putus asa. Justru Papa yang harus minta maaf sama kamu atas kelakuan Sophia. Pak, mungkin Tisa tahu di mana Sophia. Abi akan diam-diam mengikuti Tisa. Abi curiga Tisa ikut membantu pelarian Sophia. Bagus itu. Kalau perlu, beri dia sekalian pelajaran. Papa betul-betul benci sama perempuan itu. Ampuni hamba ya Allah. Hamba gak kuat melanjutkan puasa ini. Bina! Bina! Mana si Bina nih? Bina! Aduh! Mah? Mama? Kenapa lagi sih, Ma? Mama nggak usah banyak pikiran. Nanti Mama sakit lagi. Biarin aja, Pak. Hidup Mama udah gak ada artinya tanpa Angun dan Sofi. Satu persatu mereka meninggalkan Mama. Jadi biarin aja Mama pergi juga. Mama harus banyak berdoa. Memohon kekuatan kepada Allah. Kurang berdoa apa Mama Abi? Kurang apa Mama? Masalah bukannya makin berkurang, malah tambah ruwet. Dan asal Papa tahu bahwa semua masalah, semua musibah yang terjadi ini karena Papa kurang mendekatkan diri sama Allah. Itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kepergian Sophia, Ma. Selama ini Papa nggak sholat. Usaha Papa baik-baik saja. Sukses. Kehidupan kita bahagia. Ini benar-benar kesalahan Sophia, Ma. Apa? Mama tuh udah putus asa, Pak. Sekarang gimana Allah mau nolong kita, Pak? Kan Papa sendiri nggak pernah sholat. Sudahlah, Ma. Nggak usah ngajarin Papa. Nggak usah nasihatin Papa. Kalau Mama mau sholat, silakan. Suruh Abimanyu. Suruh Bina. Nggak usah nyuruh-nyuruh Papa. Sophia yang salah, Papa yang disalahkan. Astagfirullah. Mama gak usah banyak pikiran. Abi janji. Abi akan cari Sophia sampai ketemu. Bener, Abi? Iya, Ma. Tolong Mama, Abi. Bisa terserang kebutaan. Iya, Om sengaja belum beritahu Vera mengenai penyakitnya. Tapi kata dokter, Vera harus dijaga kondisi mental dan emosinya. Kalau emosinya labil, penyakitnya akan bertambah buruk. Nggak boleh. Saya nggak boleh membuat mentalnya Vera semakin jatuh. Tapi gimana kalau Vera semakin membutuhkan saya dan menyalahartikan perhatian saya ke dia? Dan saya juga nggak boleh terus terang tentang Anggun.
Dewi biasanya nggak pernah ngasih bunga. Dewi. Iya, Mas. Maaf. Terima kasih ya, kamu udah membersihkan klinik saya. Kamu rajin sekali. Mas Haikal kenapa memperhatikan saya? Ada yang salah, Mas? Enggak, saya memperhatikan baju kamu. Maaf, Mas, saya belum sempat beli baju baru. Kalau kamu mau, saya bisa membelikan pakaian baru buat kamu. Tapi kamu harus ikut, karena saya nggak tahu ukuran kamu. Tapi untuk sementara, kamu bisa pakai pakaian bekas istri saya. Ada di lemari, kamu bisa lihat. Nggak apa-apa, Mas. Saya nggak enak kalau terus-terusan menerima kebaikan Mas Haikal. Nggak apa-apa kok, Dewi. Berpakaian indah itu adalah sunnah. Dan keindahan juga bagian dari iman. Sarul, udah deh. Nanti biar Kak Laras aja yang potong bawangnya. Kasihan tuh mata kamu kepedesan gitu. Gak apa-apa Kak Laras, biar cepet. Nanti kalau anak-anak panti datang, ini belum selesai kan repot Kak Laras. Iya, makasih. Kamu memang anak yang baik. Kak Laras bangga sama kamu. Tapi kasihan kan mata kamu sampai kepedesan gitu. It's okay Kak Laras, no problem. Buat apa lo masak sebanyak ini? Kak Laras ngundang anak-anak di panti, Mas, untuk buka puasa bersama di sini. Ya ampun. Buang-buang duit aja lo. Keluarga bukan, temen bukan, lo empanin semua. Mas, kita sesama muslim, bahkan sesama manusia, itu adalah saudara. Ah, mau kosong. Mungkin dia bukan manusia kali Kak Laras. Lu belum sampai dihajar. Mas, ngomong apa lu? Sarul jangan diapa-apain dong, Mas. Dia kan cuma anak kecil. Sekali lagi lu menghina gua tendang lu dari sini. Goblok. Sarul, kamu jangan memancing marahnya Mas Badra. Abis, ini kan rumah Kak Laras. Kak Laras bikin acara buka puasa kan duit Kak Laras. Kok dia yang sok kuasa sih? Iya, tapi ada kalanya kita melawan kebatilan dengan kesabaran. Apalagi kamu lagi puasa. Sabar sih sabar Kak. Kalau kita ngalah terus, nanti kita ditindas terus sama dia. Tenang dulu Man, oke? Man. Dibacanya Men. Oh iya. Betul. Tenang Men, tenang. Waktu buka tinggal bentar lagi. Jadi harap tenang. Nah, kan bagus kalau tenang. Kak Laras mau ngasih hadiah tuh sama kalian. Hore! Ntar dulu dong. Orang hadiahnya cuma satu. Buka. Tenang, adik-adik. Kak Laras emang mau ngasih kalian hadiah. Tapi Kak Laras mau nanya, siapa yang sampai detik ini puasanya masih penuh? Saya. Gimana ya? Sekarang gini deh. Kak Laras buka hadiahnya sekarang, tapi buat rame-rame ya. Iya, Nah,
Laras harap hadiah ini bisa jadi pedoman hidup kalian ya. Hei! Ngapain sih pada berisik banget? Ayah! Ayah! Adik-adik semuanya, kalian tunggu di sini sebentar ya. Iya, Kak Laras. Ayah! Kamu apaan sih? Datang belum manggil ayah lagi. Dasar gila lo ya. Mas jangan kasar sama anak kecil. Ayah kenapa tinggalin Yuni dan ibu? Gara-gara ayah pergi, ibu sakit dan ibu meninggal. Jahat! Sejak kapan gua kawin sama ibu lu? Udahlah Mas ngaku aja. Kalau memang benar Mas adalah bapaknya Yuni, Mas ngaku dong. Allah, nggak usah didengerin omongan anak sinting ini. Ayah, jangan tinggalin Yuni, ayah. Yuni sekarang gak punya siapa-siapa lagi. Ayah, jangan tinggalin ya Yuni. Kamu sabar ya. Mungkin kamu salah lihat. Enggak, Kak. Itu memang ayah Yuni. Ya udah, sekarang kamu diem dulu. Nanti Kak Laras akan coba tanya sama Mas Badra. Kalau memang benar dia ayah Yuni dan Allah berkehendak untuk mempertemukan Yuni dengan ayah Yuni, pasti Allah akan mempertemukannya, ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah waktunya buka. Sekarang kita buka puasa dulu ya. Yuk. Kak, Sarul yakin banget, Kak. Kalau si Badra pincang bergola hijau itu bapaknya Yuni, Kak. Kak Laras juga nggak tahu lah. Nanti Kak Laras coba tanya sama Mas Badra kalau dia udah pulang. Kalau memang benar dia bapaknya Yuni, semoga aja dia mau ngaku. Itu kayaknya Mas Badra deh. Kak Laras lihat dulu ya. Kamu tunggu di sini. Kak Laras takut nanti kamu diapa-apain. Mau apa lu? Hah? Gue mau tidur. Pusing kepala gue. Pusing kenapa? Pusing karena Yuni. Mas, apa betul Yuni anak Mas Badra? Tutup mulut lo. Jangan hubung-hubungin gue dengan anak gila itu yang ngaku-ngakuin gue sebagai ayahnya. Jangan-jangan anak asuh itu anak haram yang kerjaan yang ngaku-ngaku anak pas setiap cowok yang ditemui dia. Mas, kalau betul memang Yuni anak Mas Badra ngaku aja. Kenapa harus malu? Kasihan Yuni. Dari tadi dia nangis terus. Bahkan dia sampai gak mau pulang ke panti karena dia ingin ketemu Mas Badra. Persetan. Buat apa gue peduli sama anak kecil yang bahkan gue gak kenal? Dia mau hidup kek, mau mati kek, apa urusannya sama gue? Gue gak peduli. Puasa semua ya. Emang enak kalau udah puasa. Ini seger banget ya. Cobain deh. Mau nggak? Yuk. Udah deh, Har. Yang kayak gitu nggak bakal bisa bikin kita tergoda deh. Seger nih di siang hari. Terkausan mati lagi. Jangan jadi iblis deh, udahlah. Pengaruh nih. Mengganggu orang yang lagi puasa kamu. Kita cuma bercanda kok, Pak. Bercanda apa kamu kayak gini? Sabar, Pak. Bapak sendiri puasa tapi nggak bisa tahan emosi. Diam kamu! Udah berapa lama kamu kerja di sini? Udah berapa lama? Ayo jawab! Ngapain sih karyawan kayak gini aja lu urusin? Hah? Udah, sini. Kurang ajar lu ya. Lo kenapa sih? Hah? Kok lo sekarang gampang emosi gitu?
Seharusnya lo yang lebih tenang dari gua. Kenapa sih ada masalah? Dok, hidup gua udah hancur. Udah hancur. Gua merasa gua nggak pernah bisa meraih apa yang gua inginkan. Gua pengen nikah sama Laras, tapi gua nggak bisa. Nggak bisa. Gua udah coba ikhlas nikah dengan adik lo. Tapi apa yang gua dapat? Gue hanya buat malu keluarga lo, Dok. Buat malu gue. Sophia kabur karena siapa? Karena gue. Sebagai manusia, gue merasa gue gak berdaya. Gue gak bisa menentukan jalan gue sendiri. Gak, Bi. Ini bukan salah lo. Masalah kita hampir sama, Bi. Di saat gue sedang mencari Anggun, istri gue malah dipertemukan dengan Vera. Dengan kondisi penyakitnya dia. Gue benar-benar takut, Bi. Dia benar-benar gak bisa lepas dari gue, semakin membutuhkan gue. Tapi sebagai suami, gue juga harus tetap mencari istri gue sendiri, Anggun. Kalau dilihat dari penyakitnya Vera, gue benar-benar takut mengorbankan Vera demi istri gue sendiri, anak gue. Apapun yang terjadi, gue harus cari Sophia. Lu boleh baik sama Vera, tapi tolong jangan lupakan aku. Mas Badra. Mas. Apaan sih? Ganggu aja. Ada temennya Mas yang cari. Siapa sih? Laras nggak tahu, katanya penting. Alah, dasar nggak bisa lihat orang sedang lu. Sirik aja. Siapa ya? Anda Badra Raharjo kan? Iya. Lu siapa? Anda kami tangkap karena penipuan penjualan tanah. Bapak pasti salah orang, Pak. Mungkin Badra yang lain, tapi bukan saya, Pak. Brigadir, tangkap dia. Bukan saya, Pak. Bukan saya pelakunya, Pak. Nanti Anda bisa jelaskan di kantor. Bawa dia. Ayo, jalan. Bagaimanapun juga gue harus minta maaf sama Vera. Pak ini aja apa ya? Walaupun Vera marah kan yang jelas dia gak marah sama gue langsung. Tapi kok gue jadi serba salah begini sih? Hati-hati dong lo. Bisa nyetir gak sih? Astagfirullahaladzim. Maaf banget. Ini semua saya ganti deh kerugiannya. Saya lagi ngelamun. Aldo? Aldo anaknya Pak Danubroto? Anak fakultas ekonomi kan? Gue Haikal, anak kedokteran. Kita ketemu waktu ospek. Ingat gak? Haikal? Iya. Apa kabar kau? Hah? Gila lu. Lu sekarang gimana kabarnya? Gue sekarang udah jadi dokter, terus gue udah punya klinik sendiri. Hebat. Lo kenapa sih kok buru-buru sampai nabrak gue? Nggak tahu, pikiran gue lagi kacau aja dan gue juga harus buru-buru.
Ya udah, pokoknya gini aja. Lo tenang aja, ini mobil semuanya gue klaim deh. Lo telepon gue aja ya, dengan kartu nama gue. Ini kartu nama gue ya. Oke. Lo telepon gue ya. Oke, sampai ketemu ya. Sorry ya, Kal. Tapi Mas Haikal kenapa bisa sampai tabrakan gitu, Mas? Iya. Tapi lucunya, yang menabrak saya ternyata teman lama saya. Dan saya udah gak pernah ketemu dia lagi. Nama dia Aldo. Kenapa? Kok sepertinya kamu kaget mendengar nama Aldo? Apa kamu pernah kenal sama orang yang bernama Aldo? Enggak. Namanya lucu aja. Aldo. Iya, Aldo. Dia ini benar-benar gadis yang baik. Hatinya secantik wajahnya. Berbeda sekali dengan mantan istri saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.